Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kabar terbaru soal kemungkinan super fight tinju antara pemegang gelar WBC Tyson Fury dan mantan juara UFC yaitu Francis Ngannou tampaknya membuat pertarungan semakin dekat dari sebelumnya. Bulan lalu, keluarnya Francis Ngannou dari MMA telah dikonfirmasi. Keputusannya untuk pergi terjadi setelah perselisihan kontrak yang akhirnya tidak dapat diselesaikan. Tentu yang membuat Francis Ngannou keluar adalah ada banyak faktor. Yang pertama, tentu masalah bayaran. Yang kedua, kurangnya perhatian UFC terhadap perawatan kesehatan fighter. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling membuat Ngannou tidak menyukai UFC, yaitu kontrak yang terlalu eksklusif. Dalam artian, Anda hanya boleh bertarung di bawah panji UFC. Anda tidak boleh bertarung di dunia tinju atau melawan fighter di luar UFC. Artinya, di UFC sangat tidak bisa bebas alias terlalu terikat. Tentu banyak fighter yang berharap bisa menyempatkan diri untuk bertarung di dunia tinju, seperti Nate Diaz, Jorge Masvidal, Kamaru Usman, Paulo Costa, dan masih banyak lagi. Sehingga demi terwujudnya keinginan Ngannou untuk bertarung di dunia tinju adalah dengan keluar dari UFC. Nah sekarang status Francis Ngannou adalah free agency yang semestinya menjadi hal yang mudah untuk semakin mulusnya jalan Ngannou untuk bertarung dengan Tyson Fury. Walaupun sebenarnya ada beberapa fighter yang harus menjadi lawan Tyson Fury, seperti Anthony Joshua dan tentu Alexander Usyk. Tapi, rupanya Tyson Fury terbuka jika Ngannou menjadi lawannya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan boxer, Tyson Fury mengemukakan ide pertarungan dengan aturan campuran yang akan berlangsung di dalam cage, di dalam aturan Queensberry. Selain itu, dia menyarankan agar mereka mengenakan sarung tangan 4 oz dengan legenda tinju Mike Tyson sebagai wasitnya. Francis Ngannou selalu memberi lampu hijau untuk potensi melawan Tyson Fury, dan setelah Tyson Fury melihat tawaran itu, Ngannou menanggapi dengan baik di media sosial dengan mencentang semua kotak yang dibuat oleh The Gypsy King. Namun dengan status free agency-nya Ngannou membuat beberapa promotor tertarik untuk mengontrak Ngannou, mulai dari Bare Knuckle FC, PFL, dan Bellator. Semuanya telah diangkat dalam diskusi mengenai masa depan Ngannou. Namun rupanya Ngannou tidak meresponnya, karena hatinya saat ini tertuju pada cita-citanya, yaitu pertarungan tinju yang telah lama ditunggu-tunggu. Dan jika Tyson Fury sibuk dengan Usyk, penduduk asli Cameron itu tidak akan kekurangan pilihan alternatif. Selain Derek Chirosa, promotor Eddie Hearn baru-baru ini menyarankan Ngannou untuk menargetkan mantan juara kelas buru bersatu 2 kali, yaitu Anthony Joshua. Kevin Lee telah mengumumkan kembalinya ke UFC setelah dirilis oleh UFC 2 tahun lalu. ESPN melaporkan bahwa Kevin Lee telah menandatangani kesepakatan eksklusif dengan UFC. Kevin Lee merilis pernyataan berikut untuk mengumumkan berita tersebut dengan berkata, "Saya bertemu dengan Presiden UFC Dana White dan Chief Business Officer Hunter Campbell, dan saya merasa seperti pulang ke rumah. Saya berterima kasih karena mereka menyambut saya kembali dan menantikan babak selanjutnya dalam karir saya." Kevin Lee bertarung di panggung terbesar MMA itu dari tahun 2014 hingga 2021, yang telah melawan nama-nama seperti Michael Chiesa, Francisco Trinaldo, Edson Barbosa, dan Gregor Gillespie ke dalam catatan kemenangannya. Kevin Lee sempat memiliki satu kesempatan untuk meraih sabuk juara interim, namun gagal pada tahun 2017, di mana lawannya saat itu adalah Tony Ferguson, yang meraih sabuk interim dengan kemenangan submisi. Nah, karena kekalahan berturut-turut dari Charles Oliveira dan Daniel Rodriguez, Kevin Lee dirilis oleh UFC, walaupun masih memiliki beberapa pertarungan tersisa di kontraknya. Sejak saat itu, atlet asli Michigan itu yang kini berusia 30 tahun itu hanya berkompetisi 1 kali, setelah menandatangani kontrak dengan Eagle FC milik Khabib Nurmagomedov. Kevin Lee memulai debutnya melawan sesama mantan veteran UFC, yaitu Diego Sanchez, di divisi baru yaitu Super Lightweight dengan bobot 165 pound. Dan dengan hasil, Lee mengangkat tangannya alias memenangkan pertarungan pada bulan Maret lalu, mengungguli Diego Sanchez dalam 3 ronde. Tapi penampilan tersebut dipandang oleh beberapa orang sebagai sesuatu yang mengecewakan. Setelah dirilis oleh UFC 2 tahun lalu, rasa frustasi Kevin Lee terlihat. Dia mencatat bahwa dia kesal tentang apa yang dia gambarkan sebagai kurangnya rasa hormat dan bahkan memanggil Chief Business Officer Hunter Campbell untuk memberinya makan omong kosong melalui telepon.
Dalam sebuah postingan di Facebooknya, Kevin Lee mengunggah foto dirinya bersama dua petinggi UFC, seperti telah mengikuti semacam pertemuan. Kevin Lee yang kini menjadi muslim berkata, "Saya bersyukur untuk setiap momen dalam hidup saya, alhamdulillah." Langkah ini mungkin mengejutkan, mengingat eksploitasi terbatas Lee sejak kepergiannya dari UFC. Setelah bergabung dengan Eagle FC, Kevin Lee menyetujui kesepakatan multi pertarungan yang dia klaim akan menjaringnya lebih dari kebanyakan juara UFC. Tapi kejelasannya untuk mendapatkan jadwal bertarung lagi belum ada kepastian. Ditambah lagi ada isu di mana Khabib secara total meninggalkan MMA. Saat wawancara dengan ESPN MMA, Kevin Lee mencatat bahwa dia ingin berkompetisi di promotor lain karena Eagle FC saat ini tidak dapat menjadi tuan rumah acara. Dia membiarkan pintu terbuka seandainya UFC datang. Kevin Lee juga menyebutkan PFL sebagai tujuan lain yang memungkinkan. Akhir pekan lalu, Dana White mengumumkan bahwa The Notorious dan Aaron Chandler akan melatih The Ultimate Fighter musim berikutnya. Acara ini dijadwalkan mulai bulan Mei, meski tanggalnya belum diketahui. Ariel Helwani sebelumnya mengabarkan pertarungan tersebut akan berlangsung di kelas welter. Yap, Conor McGregor dan Michael Chandler akan bertarung di kelas welterweight. Nah, bicara soal Conor dan Michael Chandler, tentu fighter yang paling tepat untuk ditanya prediksinya tentu adalah Dustin Poirier. Dalam wawancara baru-baru ini, dengan Weighing In, Dustin Poirier memprediksikan pertarungan yang akan datang antara Conor McGregor dan Michael Chandler. Mantan juara interim kelas lightweight itu menyatakan bahwa dia condong ke arah Conor McGregor. Dustin Poirier juga mencatat bahwa jika mantan juara kembali pada level yang sama seperti sebelum kakinya patah pada tahun 2021, dia akan menang dengan kemenangan finish. Siapapun bisa menang, kata Dustin Poirier dalam wawancara baru-baru ini. Saya pikir jika Conor kembali dengan timing dan speed yang sama seperti sebelum cedera, jika dia kembali ke masa itu, maka dia akan menghentikan Michael Chandler. Michael Chandler sangat mudah dipukul. Conor adalah orang yang ketika Anda berada di depannya, seperti dia tidak bisa menyentuh Anda, tetapi dia menyentuh Anda. Jangkauan dia lebih panjang dari yang terlihat ketika dia di sana. Dia menggunakan jangkauan, kecepatan, dan timing yang sangat baik untuk menutup jarak itu. Michael Chandler adalah orang yang membutuhkan gerakan eksplosif untuk masuk dan keluar. Jika timingnya Conor sama, kurasa dia akan menghancurkan Michael Chandler. Ini akan menjadi pertarungan 5 ronde. Jadi, jika Chandler bisa masuk ke sana, mendapatkan darah di kakinya, dan membuatnya bergulat, untuk beberapa ronde pertama mungkin itu akan berbeda. Tetapi jika Conor memiliki kesamaan dengan dirinya sebelum cedera, saya pikir dia akan menghentikan Michael Chandler. Michael Chandler terlalu mudah dipukul. Saya benar-benar berpikir saya akan mengeluarkannya dari sana ketika saya memukulnya. Dan beberapa tembakan bersih yang bagus, dan dia masih saja di sana. Kita lihat saja nanti. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.